Hai semuanya, jumpa lagi di channel gue. Di video gue kali ini gue akan mereview salah satu unit mass produce dari series Gundam Seed ya, atau Seed Destiny, HGCE, HG Cosmic Era, yaitu Windam, HG Windam. Ini di sini dia ada nomor serinya GAT04 Omni Enforcer Mobile Suit. Jadi dia mass produce bikinan Omni ya. Di sini box art bagian depannya bisa kalian lihat. Sini sudah Bandai biru logonya. Sini ada seriesnya dari Gundam Seed Destiny. Oke. Di sini ada foto Gundamnya. Bukan Gundam ya. Ini Gundam bukan sih? Iya. Ada foto Windamnya. Dia ada banyak, menandakan dia itu mass produce. Mereka lagi terbang di langit seperti biasa. Covernya begini, seperti Gundam reguler pada umumnya. Box art depannya begini aja, ada tulisan Jepangnya, bla 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 bla. Yap. Begitu aja ya teman-teman. Oke, bagian sampingnya seperti biasa di sini ada penjelasan aksesorisnya, terus part apa aja yang dapat. Ini bagaimana cara gerak sendinya. Sini bagian depan, bagian belakang. Udah gitu aja. Oke. Bagian sampingnya sama seperti cover depan. Bagian sampingnya lagi tulisan Jepang, bla 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 bla, SNI. Sini ada sedikit penjelasan Windam. Jadi dia model upgrade dari Dagger L ya. Yep, begitu dia penjelasannya. Abilities equivalent to the Strike Gundam. Jadi ability-nya kurang lebih mirip seperti Strike Gundam, cuman dia diproduksi massal ya. Jadi ini dibuat untuk menyaingi Strike. Yap, bagian sampingnya lagi gini aja sama. Oke, segitu aja untuk box artnya. Kurang lebih sama seperti HG pada umumnya. Oke, lanjut. Sorry ya, suara gue masih batuk pas bikin video ini. Jadi kalau penjelasannya kurang jelas, mohon maaf. Di sini seperti biasa kita dapat manual book juga. Ini penting, jangan lupa dibaca karena berisi semua petunjuk yang kita butuhkan. Ini ada penjelasannya, senjatanya, dia model-modelnya. Ini dia dapat beam rifle, beam saber, nah ini nama backpacknya Jet Striker ya, nama backpacknya. Jadi ini kalau nggak salah untuk aerial condition aja, jadi untuk di kondisi atmosfer bumi ya, seingat gue sih gitu. Sini dia juga punya misil ya, namanya Dual Wugger SA-10 multipurpose missile nih, si misil ini salah satu senjata pamungkasnya. Yap, gitu aja gue rasa dari manual booknya. Pokoknya ini jangan lupa dibaca, penting ya. Oke, lanjut. Kita akan lihat aksesorisnya dapat apa aja. Kita akan ubah dia ke kamera zoom dulu. Oke, di sini pertama-tama kita akan lihat aksesorisnya dulu ya teman-teman. Di sini kita dapat sebuah aksesoris yang pasti ada di semua MS ya. Mungkin kecuali Zaku ya. Di sini yang pertama kita dapat beam saber. Dia bentuknya begini aja, gagangnya putih, outputnya merah. Tapi rata-rata hampir di semua Gundam outputnya merah ya. Iya, begini aja, putih, outputnya merah. Ini merah bening. Di sini ada lubang atau slot untuk ditempelin di rok samping ya. Jadi dia nempel di rok sampingnya Windam. Iya, begini aja, reguler seperti pada umumnya, nggak ada yang spesial. Oke, ya gitu aja ya. Next kita dapat beam rifle atau riflenya. Ini dia riflenya, ini gue suka banget ya karena dia nggak pasaran kayak punya Ahila dan lain-lain ya.
Jadi dia detailnya bagus banget. Di sini ada gripnya, bagian atas ini juga grip ya, buat dipegang begini, ditenteng gitu. Di sini ada bagian scope, di sini ada bagian mounted-nya atau larasnya ya, dia jadi mencuat begitu ya. Terus detailnya oke, cuman warnanya ini abu-abu aja ya. Kalau mau bagus ya di repaint sendiri lah. Overall gini aja, tapi oke lah, ini secara detail dan bentuk beda, paling beda ya, atau lumayan beda dari yang umumnya. Ini oke banget sih, gue suka, bagus. Next kita juga dapet shield. Ini shieldnya juga beda ya dari yang lain. Kalau kalian lihat, shieldnya ini lurus, panjang, iya panjang ke bawah ya, nggak ke samping. Jadi shieldnya ini panjang ke bawah, nggak lebar ke samping. Dia agak kecil juga, mungkin emang dibikin untuk nangkis serangan yang ringan-ringan aja ya, jadi nggak bisa nangkis semua serangan. Dan di sini ada part seperti tombak itu dua, mungkin untuk menombak musuh dari jarak dekat. Dan mungkin juga si Windam ini dirancang buat menyerang dengan manuver ya, jadi dia nggak perlu shield yang gede-gede karena bakal menghalangi manuver dia. Bagian warna putih, bagian tengahnya biru. Di sini juga ada spoiler ya, warna kuning. Ini stiker. Gue juga nggak tahu ya kenapa di shieldnya ada spoiler begini. Bagian dalamnya ada detail-detail kecil. Di sini ada gripnya, tapi menyatu dengan bagian putihnya ini, jadi nggak bisa digerakin. Terus di sini ada konektornya warna abu-abu. Kita bisa copot, kita bisa taruh di sini atau di sini ya. Jadi bisa dipindah-pindah gitu. Ini bisa dipindah-pindah atau pakai yang ini, sama aja overall. Ya begitu. Di sini ada bagian detail misilnya juga nih di belakang shieldnya, tapi menyatu dengan bagian putih, jadi nggak bisa diapa-apain. Secara detail oke, bentuknya juga oke, lumayan beda ya dari yang biasanya. Yang merah itu ya, merah persegi 6 ya. Ya, merah persegi 6 itu. Ya persegi 6 itu. Jadi bentuknya lumayan eye catching lah. Yep, ini dia shieldnya. Dah, itu aja aksesoris yang kita dapat. Selanjutnya kita akan melihat si Windamnya seperti apa. Ini dia si Windam. Ini salah satu mass produce yang gue sukai ya. Jadi si Windam ini dia upgrade dari Dagger L. Jadi si Dagger L di upgrade, jadinya ya Windam ini. Dilihat sekilas bentuknya, secara bentuk dan lain-lain itu mirip ini ya, mirip si Gundam Justice ya kalau dilihat secara bentuknya. Backpacknya pun juga sama, melebar ke samping. Dan ini backpacknya cuma dipakai untuk di atmosfer bumi ya, bisa dilihat di sini ada semacam turbin jetnya gitu. Jadi cuma bisa dipakai di bumi aja, nggak bisa multifungsi ya untuk di luar angkasa. Jadi dia begini aja untuk berpatroli mungkin di bumi. Iya, gitu. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping. Overall bodinya di cover warna putih, ada detail sedikit. Ini warna apa ya? Ini detail warna hijau atau biru ya? Tapi ini ada biru dongker. Nah, cuman gue ini masih ragu nih. Ini warna apa ya? Apakah hijau tua atau biru tua? Yap, overall dia perpaduan warnanya begini. Kita lihat dari jarak dekat. Yap, ini dia si Windam. Ini kita copot dulu ya. Kita akan lihat dia dari jarak dekat. Ini si kepalanya ini. Agak susah. Wih, apa-apa. Itu berarti kalau dicabut susah, berarti partnya masih klop ya, masih kuat menyatu. Oke, ini dia dari segi kepala seperti ini. BTW dia ini tidak ini ya,
tidak ada bentuk matanya ya, atau dia tuh kayak pakai kacamata begitu lah ya. Kalau kalian lihat di Gundam lainnya bentuknya kayak ada matanya, tapi ini enggak, dia seperti pakai kacamata, mungkin pakai lens ya. Kalau Gundam kan pakai mata, kalau Zaku itu pakai satu mata dan beberapa beberapa mass produce, jadi dia pakai lens begitu. Jadi bukan mono eye ya, pakai lens gitu. Ini matanya stiker, bagian atas sini stiker, kepalanya warna putih, ini ada biru dongker, ini ada hijau ya, mungkin gue juga nggak tahu ini warna apa. Tanduknya kuning panjang, tapi menurut gue ini tanduknya kepanjangan ya. Agak aneh juga sih bikin Mobile Suit yang tanduknya panjang begini, mungkin ada maksud tertentu gitu. Bagian belakangan sini juga ada stiker nih kecil. Stiker ini sebenarnya kamera ya kalau di animenya. Bagian body kurang lebih mirip Strike ya. Di sini ada part abu-abu yang mencuat dari pundak ke perut nih. Di sini sambungannya abu-abu. Di sini armor tengahnya biru dongker. Di sini ada warna hijau. Di sini ada Vulcan gun ya, kecil. Jadi Vulcan gun-nya ada di body sama di pipi nih. Jadi ini namanya Vulcan gun ya, untuk menyerang jarak pendek. Kalau misalnya lagi berhadapan dengan MS musuh, jadi dia diserangnya pakai Vulcan gun gitu. Jadi jarak dekat aja, nggak bisa di jarak jauh. Tangannya bisa kita angkat segini, bisa puter-puter, tekuk, tapi belum double join ya, nggak apa-apa, namanya juga mass produce. Armornya lumayan oke. Tangannya gini aja ya, sederhana seperti pada umumnya. Ini shoulder padnya lumayan gede, mungkin untuk melindungi tangannya. Di sini ada semacam exhaustnya atau boosternya ya. Iya, ini ada boosternya juga, mungkin untuk penyeimbang waktu dia terbang. Ini kurang lebih sama, bisa diputar-putar, ditekuk. Yap, gitu. Oke, begitu aja ya. Tadi tangannya. Terus kita akan lihat bagian waist atau roknya. Dia bagian tengahnya menonjol ke depan. Di sini ada booster ya, atau heatsink. Ini sebenarnya sih fungsinya buat balance aja ya. Jadi untuk menyeimbangkan waktu dia terbang. Jadi di sini juga ada nih di ujung backpacknya, di ujung pundaknya. Terus di bawah sini juga ada, mungkin untuk balancing atau ngerem gitu. Jadi kalau dia terbang bisa ngerem di sini. Bagian tengahnya ini putih, abu-abu, ini biru, ini rok sampingnya, rok depan, samping, kiri kanan. Ini udah kepotong dua, jadi bisa kita gerakin satu-satu. Dia bisa kita angkat ya, biar kakinya tidak terhalang rok. Oke. Terus bagian rok sampingnya begini aja, putih. Di sini ada cantolan ya, untuk kita taruh si gagang beam saber. Nih, si gagangnya ini kita taruh. Nih, si gagangnya ini kita taruh di sini. Jadi dia nyantol begitu. Iya, gitu aja. Bisa diambil dari samping, set gitu. Terus bagian belakangnya begini aja, ini tetap ya, nggak ada gerakan. Sini ada heatsink juga nih, atau booster untuk balancing ya. Meskipun nggak kelihatan, tapi ini termaksud boosternya. Tuh, ada detail garis-garisnya. Terus bagian belakang bagian belakang Gundamnya, dia ada konektornya bulat. Sini ada bagian abu-abu tadi yang terusan ke pundak atau ke leher, dan terusan ke torsonya ini. Jadi dia muter ke belakang gini, mirip kayak Aile ya. Di sini juga ada bagian booster nih, kalau kalian lihat. Jadi meskipun tanpa backpacknya, si unit ini nih bisa terbang ya. Ini si unit ini bisa terbang tanpa backpack, tapi tentunya nggak sebagus waktu pakai backpack ya. Bagian belakang gini aja, gini, detailnya lumayan oke ya, begitu. Terus di sini juga kalau kalian lihat ya, ada bagian yang unik.
Jadi dia udah pakai dua part yang berbeda. Jadi di sini ada polycaps, di sini juga ada polycaps. Jadi udah ada dua polycaps nih ya. Sini juga ada polycaps nih di tengah sini atas. Jadi perutnya bisa kita gerak-gerakin lumayan bebas ya gitu. Yap, begitu dia bagian perut wise-nya. Terus kita lihat bagian kakinya. Ini kakinya bisa kita angkat begini, kita bisa tekuk. Kakinya udah double join, jadi di sini ada part yang terpisah. Armor kakinya overall putih, aksennya biru dikit. Di sini ada abu-abu. Jadi dia armor dengkulnya nggak misah ya. Biasanya kan armor dengkulnya ada di sini ya, misah ke sini. Tapi ini nggak, nyambung di satu. Mungkin untuk menghemat bahan, biar nggak terlalu banyak part-part yang dicetak. Jadi ya udah digabungin aja ke sini. Kecuali di RG ya. Kalau di RG kan emang dirancang seperti MG, cuman ukurannya HG. Jadi part-partnya banyak yang terpisah. Cuman kalau RG ya seperti yang gue bilang di video sebelum-sebelumnya, si RG itu rapuh. Tapi untuk HG ini dia enggak, dia solid, dia bisa dibilang sangat solid. Jadi untuk gerak-gerakannya nggak kaku. Bukannya nggak kaku ya. Cuma untuk solidnya itu atau ketahanan part-partnya itu dia nggak gampang terguncang ya tuh. Kalau kalian bisa lihat, kalau kita guncang dia masih tahan ya tuh. Dia masih menyatu dengan baik. Bisa tekuk. Di sini ada bagian boosternya di paha ya, bukan di paha, di betis luarnya. Ini ada boosternya lumayan gede. Jadi booster ini bisa kita belok-belokin dikit. Nah, bisa belok-belokin dikit. Untuk menunjang manuvernya, bagian pelindung kakinya putih, gitu aja. Kita bisa angkat dikit. Bagian telapak kakinya begini. Ya, sepatunya lumayan oke. Detailnya bagian atasnya biru, bawahnya abu-abu. Kita bisa angkat dia. Kita bisa geser-geser juga dikit. Yap. Bagian kakinya begitu aja. Ini kurang lebih sama. Kita angkat, tekuk, kita geser-geser dikit. Kita bisa naik turunin, geser-geser. Oke. Bodinya oke punya. Ini bodinya solid. Pergerakannya juga bagus. Overall ini gue suka banget. Ini mantap. Kita juga akan melihat bagian backpacknya, apakah lumayan bagus. Ini dia backpacknya. Di sini kalau kalian lihat dia punya dua part yang terpisah ya. Jadi di sini ada part konektornya. Ini konektornya nih, si ujung ini. Jadi dia yang nempel di punggung, dan di sini ada part utamanya. Jadi dia punya dua part utama gitu. Yang satu konektor, yang satu body ya, body utama backpacknya. Kalau si Eyeless Track itu kan enggak ya. Eyeless Track itu antara backpack sama konektornya nyambung ya. Jadi konektornya itu dia di tengah sini. Jadi dia nggak bisa digerakin naik turun begini ya. Tapi kalau si Windam dia bisa digerakin naik turun begini. Sini bisa kalian lihat bentuknya ada dua turbin. Bentuknya seperti turbin pesawat. Sini ada spoilernya di atas. Sini sayap sampingnya. Overall warnanya abu-abu muda. Ada beberapa aksen abu-abu tuanya. Ujung sayapnya kuning. Di sini kalau kalian lihat ada weapon yang mirip Gatling ya di sini nih. Ada mini Gatling di sini. Jadi ini Gatling. Terus di sini tadi ada misil ya. Namanya apa tadi? Lupa. Tadi namanya Wurger SA-10 multipurpose missile. Jadi dia bisa ditembakin gitu si misil ini. Ini bisa kita copot. Jadi ini salah satu senjata pamungkasnya ya. Jadi misilnya bisa dicopot. Jadi misalnya ditembakin begitu, shot gitu. Detail misilnya lumayan oke. Dia mirip-mirip kendaraan udara begitulah. Nggak apa ya, nggak jauh beda. Kayak pesawat jet ya. Misalnya juga mirip-mirip begini. Oke, itu aja. Yep.
Sini ada detail kecil tuh seperti baling-baling ya. Kalau kalian lihat, di dalamnya ada baling-baling, terus di sini ada turbinnya, ada pelindung baling-balingnya. Bagian atasnya begini, bagian belakangnya begini, dia ada baling-baling juga di sini. Turbin ada pelindung turbinnya. Yep. Sini ada bagian kecilnya, ini mungkin buat apa ya? Gue kurang tahu ini buat apa ya. Kalau nggak salah, apa ya? Mungkin untuk outputnya mungkin. Sini ada exhaust nih, bagian exhaust. Sini juga ada bagian exhaust nih di bawah. Terus sayapnya bisa kita naik turunin. Jadi dia fleksibel, bisa kita lipat-lipat. Ya, gitu aja. Ini kalau di Anima dia punya warna ya. Kalau di sininya nih, di manual booknya dia punya warna nih. Cuman Bandai nggak ngasih stiker lebihnya. Ya intinya kita mesti repaint sendiri ya kalau mau bagus. Begitu kira-kira. Yap, backpacknya gitu aja ya. Ini bisa kita lipat-lipat. Ininya konektornya bisa kita naik turunin. Kalau dipasang di windamnya jadi seperti ini. Ini dia tuh. Oke, backpacknya lumayan oke, meskipun tidak banyak bentuk atau shape-nya seperti Eyeless Strike atau si Force Impulse ya. Tapi buat gue ini udah oke sih. Udah oke banget lah untuk mass produce mobile suit. Ya. Kalian lihat jadi dia bisa begini. Ini dipakai buat terbang ya. Posisi terbang jadi begini. Sini dipakai buat posisi fight gitu ya. Terus ini sayapnya bisa dilipat buat di hanggar mungkin gitu. Ditaruh di hanggar. Jadi dia dilipat begini. Kita bisa pasang si silitnya tadi. Di sini nih ada lubang. Bisa pasang dia. Sini. Oke. Nah ini terus si levelnya ini kita copot dulu. Jadi aduh ribet. Iya terbang. Oke, ini levelnya kita pasang ya. Sip. Nah begitu dia. Sip. Si Windam sudah ganteng dengan atributnya. Oke, menurut penilaian gua dari segi warna, sebenarnya menurut gua ini warnanya monoton banget ya. Monoton banget karena dia putih biru ya, mirip-mirip kayak siapa tuh yang kemarin di review, mirip-mirip kayak Oscar Moebius ya, didominasi warna putih dan biru tua. Tapi overall nggak jadi masalah sih. Kalau dari segi warna menurut gue biasa aja. Gimmick atau senjata standar sih, karena dia mass produce. Pergerakan dia oke banget. Dia nggak terhalang banyak part ya, karena kalau dilihat sekilas dia partnya lumayan simpel ya. Shoulder padnya begini aja, kakinya begini aja, locknya begini aja, jadi nggak terlalu menghalangi dia buat gerak. Set. Detail lumayan oke. Yap, paling itu aja sih yang gue permasalahin, paling warnanya aja ya yang monoton. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga mass produce, jadi nggak terlalu diperhatikan di seriesnya. Yang jadi sorotan ya itu dia tadi, si Eyeless Strike, Strike Freedom, Force Impulse, Destiny. Ya namanya aja Gundam Destiny ya, maksudnya di tokoh utamanya bukan Destiny. Oke, gue rasa itu aja ya review dari gue untuk HG Windam. Dia salah satu mass produce kesukaan gue dari seri Seed. Kemarin udah kita review si Rowway, si Den Iyo, sama si Leo ya. Meskipun gue rasa si Windam ini lebih bagus daripada Leo, tapi nggak apa-apa, gue tempatin Leo di posisi ketiga. Karena si Leo itu ya mobile suit yang gue punya duluan sebelum si Windam. Ya gitu aja. Dari segi warna biasa aja, senjata biasa aja,
artikulasinya oke banget, detailnya lumayan bagus. Jadi ada dua hal yang gue sukai dari MS ini. Copot ya. Oke, gitu aja review dari gue untuk HG Windam. Jangan lupa subscribe, like, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video kedepannya. Dan gue harap gue masih bisa review mainan kedepannya. Buat kalian yang punya kritik dan saran, taruh aja di kolom komentar. Atau mungkin punya request Gundam apa yang mau kalian lihat atau kalian review, tulis aja di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Dadah. HG Windam. Ini oke banget sih, meskipun cuman mass produce ya. Ini harusnya gue taruh di video ketiga nih, di mass produce kesukaan.